Sidang Jemaat Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri memasuki ibadah pagi ini Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Jemaat, kami mohon untuk duduk kembali. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita di hadapan Allah, seraya memuji dan memuliakan kebesaran nama-Nya dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 63, bait pertama dan kedua, Tuhan karyamu sungguh besar. Saudaraku yang Tuhan kasih, marilah kita akan terima hukum kasih yang Allah berikan kepada kita sekalian, yang pagi hari ini saya ambilkan dari kitab Ulangan bab 6 ayat 4 sampai 6 yang demikian firman Allah. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu besar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Saudaraku yang Tuhan kasih, kita sadari akan kemampuan di dalam kehidupan kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama, kita masih jauh sempurna. Namun ketidakkesempurnaan apa yang kita hadapi dalam hidup ini, Tuhan senantiasa memberikan waktu dan tempat untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Marilah kita sesali akan segala kekurangan-kekurangan yang ada di dalam kehidupan kita dengan memuliakan kebesaran nama Allah. Dari Kidung Jemaat nomor 29, bait pertama, kedua. Betapa hina
Saudaraku yang Tuhan kasihi, marilah kita akan bersama-sama menerima berita anugerah yang Allah berikan kepada kita agar kita tidak selalu tenggelam dan ditenggelamkan oleh kuasa dosa. Berita anugerah pada pagi hari ini saya ambilkan dari kitab Rom bab 10 ayat 9 dan yang 10 demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itulah yang Allah berikan kepada kita melalui rasul-rasulnya, agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita akan terima petunjuk hidup baru yang saya ambilkan dari kitab Yakobus bab yang kedua ayat 14 sampai 17 demikian. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bahasa lain, bagaikan gong yang gemerincing. Tidak ada satu makna iman itu. Saudaraku yang Tuhan kasih, kita sanggupi apa yang disarankan oleh hamba-hamba Allah melalui rasulnya. Marilah kesanggupan itu kita sambut dengan kemuliaan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat pertama, bait pertama dan ketiga. Ku suka menuturkan. Cerita mulia
Saudaraku yang Tuhan kasih, marilah sebelum kita terima firman Allah, kita datang di hadapannya, seraya berdoa. Kami bawa di dalam doa ini. Bapa di surga, Allah yang penuh rahmat, kami datang mengucap syukur Tuhan karena akan segala kemurahan Tuhan, segala kasih setia Tuhan terhadap umat-umat-Mu, yang sebenarnya kami tidak layak apabila diri kami menyebut sebagai anak-anak Tuhan. Namun oleh karena kasih dan karunia Tuhan, maka Tuhan pantutkan kami untuk sebagai anak-anak Allah. Kami datang bersujud, kami datang dengan penuh beban berat oleh karena dosa-dosa kami. Oleh sebab itu ya Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami, segala perbuatan kami, segala tutur kata kami, segala pikiran kami yang sangat kotor dan menyakiti hati Tuhan, juga menyakiti hati sesama kami. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh memperbarui iman percaya kami, iman yang penuh rahmat, iman yang diperkenan oleh Tuhan. Bapa, kami berdoa mohonkan berkat-Mu buat saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa bersama-sama dengan kami untuk ibadah, untuk menerima firman Tuhan. Kiranya berkatilah mereka, sebagaimana memberkati kami semua yang sedang menerima firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini, kita diberi kesempatan pada Tuhan untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan pada Tuhan, kita dasari dengan firman Tuhan yang kami ambilkan dari Roma 11 ayat 36 dan Roma 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara kami yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan pada Tuhan dengan kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 403. Hidup segar dari surga.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita persembahan ini kita aturkan dengan doa kami hantarkan. Tuhan Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan pagi yang indah ini ya Tuhan, Tuhan telah memberikan waktu dan kesempatan untuk jemaat-Mu di KJ Mulu Sukoharjo ini untuk memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan, dan berkati persembahan kami, persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan istimewa, dan persembahan reunduh, apalagi persembahan tubuh dan jiwa kami Tuhan. Kiranya Tuhan pakai anak-anak-Mu menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan makasih, kalau sebentar lagi anak-anak-Mu hendak mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Yusef Poniman. Kiranya Tuhan berkati Bapak Yusef untuk menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang disampaikan hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Buka hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu ini, sehingga firman Tuhan menjadi sarana untuk anak-anak-Mu bersaksi di mana Tuhan taruh. Apabila dalam kami memberikan persembahan banyak dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan ampuni. Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita akan bersama-sama untuk menerima firman Allah yang saya ambilkan dari Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan di dalam segenap kehidupan kesehariannya, maka dialah yang layak
untuk bersama-sama masuk di dalam kerajaan surga. Sidang jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, saya ingat sebuah pitutur luhur dari sesepuh kita, Giri Lusi janmo tan keno kiniro, atau Giri Lusi janmo tan keno ingino. Ya, mungkin di antara kita ada yang baru dengar kata-kata ini. Tetapi ini adalah suatu ungkapan yang disampaikan pada leluhur kita. Lalu apa itu artinya? Ya, boleh sambil kita belajar pitutur-pitutur luhur dari sesepuh kita. Giri Lusi janmo tan keno ingino, artinya giri jelas artinya gunung, Lusi artinya cacing, janmo artinya jalmo atau manusia. Tan keno ingino atau tan keno kiniro artinya jangan meremehkan orang lain. Harfiahnya, cacing binatang yang lemah, yang lambat, tapi bisa berjalan mencapai puncak gunung. Apalagi manusia. Kalau tidak percaya boleh nanti ke tempat tinggi, ke Kamal atau ke Sanggang atau ke Karangpandan, lebih tinggi dari sini, pasti Anda akan menjumpai cacing di sana. Cacing yang lemah lembut, yang jalannya dan keadaan barangnya menjijikkan, tetapi dia mempunyai sesuatu yang sangat luar biasa. Jika tanaman itu tumbuh umbruk cacing, pasti tanaman itu gemuk. Bahkan saya punya tetangga, dia membudidayakan cacing, sehingga setiap berapa hari sekali itu dia panen. Tapi harganya saya belum tanya, tapi saya tahu itu tetangga saya, per kilonya berapa itu cukup mahal. Itulah cacing. Dan itu biasanya orang sangat jijik, kecuali orang-orang yang suka mancing vegan. Saudaraku, kata-kata ini mengandung ajaran yang baik bagi kita, agar orang tidak mudah menilai orang lain semata dari penampilan lahiriahnya atau yang kasat meripat. Jangan pernah menilai orang dari segi jasmaninya atau toto lahirnya atau segi materi yang dimilikinya atau penampilannya, gelar yang disandangnya. Semuanya itu tidak menjamin harapan semasa hidupnya menjadi kenyataan. Mari kita hayati, kita hidupkan penghayatan kita renungkan, kita pahami akan kebenaran firman Allah, sebagaimana yang kita dengar bersama dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Saudaraku, sudah menjadi suatu kebiasaan atau menjadi suatu tradisi jika suatu organisasi atau lembaga negara atau suatu komunitas yang berasas demokrasi, jika ingin mengadakan reorganisasi perlu disiapkan calon-calon yang dianggap layak, cakap memangku jabatan. Sehingga berbagai kriteria yang harus dimiliki calon seorang pemimpin pasti memilih figur yang sudah punya reputasi kerja yang baik, yang dikenal oleh masyarakat. Bisa itu dari unsur politisi, unsur teknokrat,
unsur akademisi, bahkan orang kaya yang tidak punya skill apapun bisa ditunjuk menjadi seorang pemimpin atau figur yang diidolakan. Dan masih banyak kriteria yang lain agar program mereka, program satu organisasi atau satu lembaga cepat terwujud. Sebagaimana apa yang ditanyakan Yesus kepada para muridnya, siapakah anak manusia itu? Apa jawab mereka? Ada yang menjawab Yohanes Pembaptis, siapa Nabi Elia, Nabi Yeremia, dan seterusnya. Tentunya itu memori yang melekat atau mendengar figur-figur itu pernah menduduki zamannya dengan baik. Sebetulnya jawaban itu yang dimaksudkan, yang dibutuhkan. Siapakah sebetulnya Yesus itu? Siapa sebetulnya? Nampaknya bangsa Yahudi sangat meremehkan tentang kepribadian Yesus Kristus. Karena apa? Karena Yesus itu hanya seorang atau anak seorang tukang kayu si Yusuf, sehingga dia tidak mempunyai apa-apa karena tidak tahu kalau Yesus itu sebetulnya secara hierarkis ada suatu silsilah dari Daud sampai dia. Tapi awam tidak mengenalnya, awam tidak tahu. Bangsa Yahudi taunya memang Juru selamat itu sangat diharapkan oleh bangsa Yahudi. Maka Yesus bertanya kepada Simon Petrus, siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudaraku yang Tuhan kasih, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia merupakan masa transisi dari masa perjanjian Allah menuju masa penggenapan. Jadi pada masa perjanjian lama itu merupakan satu masa perjanjian Allah. Dalam di dalam kedatangan Yesus ke dalam dunia merupakan satu masa penggenapan. Sekalipun bangsa Israel saat itu belum merasa kalau janji Allah itu sudah digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Saya ajak menyimak kembali ke belakang pada masa kehidupan bangsa Israel. Ketika Israel menjadi sebuah negara, kerajaan yang pertama, rajanya adalah Saul. Raja itu dipilih umatnya dan juga dikehendaki oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, sehingga Saul dijadikan sebagai raja teokrasi. Artinya Saul sebagai raja adalah wakil Allah di dalam kehidupan bangsa pilihan Allah saat itu. Namun jalan pemerintahan Raja Saul mengalami suatu kehancuran, kebobrokan iman dan moralnya, karena tidak lagi Saul itu menjadi satu tauladan. Tidak lagi Saul itu menampakkan sebagai wakil Allah. Dia hanya mencari kepuasan di dalam kehidupannya, sehingga iman mereka mengalami suatu kemunduran. Menangislah
kaum-kaum Israel. Mengapa negara atau bangsa pilihan Allah terjadi sedemikian itu? Maka untuk memberikan jawaban kepada bangsa Israel, Allah memanggil Samuel agar Nabi Samuel mempersiapkan calon-calon yang cakap untuk memimpin Bani Israel dalam situasi apapun. Samuel yang dipakai oleh Allah memanggil Isai. Isai banyak punya anak laki-laki. Dan Isai diperintahkan oleh Nabi Samuel agar menghadirkan anak-anaknya. Lalu Samuel melihat Isai maksud saya pertama mempromosikan 3 anaknya agar dipilih menjadi suatu pemimpin, menjadi suatu tamtama, menjadi suatu bintara, menjadi suatu perwira bangsa Israel, sehingga segala penjajah bisa dihalau, dipukul mundur. Isai pertama memunculkan anak yang tertua, Eliab, yang memiliki suatu postur tubuh yang besar, gagah perkasa, pemberani. Tetapi Allah melalui Nabi Samuel belum berkenan. Lalu memunculkan lagi anak yang kedua, Abinadab. Dan yang ketiga adalah Syama. Itulah yang dipromosikan oleh Isai agar anaknya itu bisa diterima. Saudaraku yang Tuhan kasihi, Allah berpesan kepada Samuel yang demikian firman-Nya. 1 Samuel 16 ayat 17. Ayat 7 yang saya maksudkan, ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat di dalam hatinya. Itulah saudaraku yang Tuhan kasih. Kita manusia kadang-kadang punya konsep sudah bagus, sudah benar, sudah tepat. Tetapi Allah punya pandangan khusus. Karena memang manusia hanya melihat yang kasat mata, perawakannya tinggi, kekar, pemberani, jenius mungkin, tapi belum tentu kalau religiusnya itu juga tinggi. Kadang-kadang cuma fasih berbahasa, fasih berkata-kata, tetapi tidak mampu mewujud nyatakan di dalam kehidupannya. Samuel bertanya, masihkah anakmu yang belum kau tampilkan? Maka masih satu, yaitu Daud yang sedang menggembalakan domba. Suruhlah mereka ke sini. Aku ingin tahu
Ternyata setelah Daud dipanggil untuk dipertunjukkan kepada Nabi Samuel, maka Allah berfirman kepada Samuel, "Aku berkenan kepadanya." Daud yang diremehkan oleh orang tuanya karena dia masih relatif muda dan juga profesinya hanya ditugasi sebagai anak gembala, tapi lain dengan konsep Tuhan yang mana Allah ingin selalu menyelamatkan kehidupan kaumnya. Itulah Giri lusi janmo tan keno ingino. Daud diremehkan, disepelekke, tetapi ternyata Daud dipakai Allah. Daud tidak memikirkan apa yang harus diterima. Daud tidak menuntut akan dijadikan apa. Daud mendharma baktikan hidupnya demi bangsa dan negara, bangsa pilihan Allah. Maka Daud dipanggil menjadi orang prajurit pada masa Raja Saul. Dia harus banyak berperang melawan raja-raja yang luar biasa, termasuk di dalamnya adalah panglima perang Filistin sang Goliat. Kalau kita lihat postur tubuh Daud dengan Goliat memang jauh, hanya seperberapanya dari Goliat, tetapi tentang tingkat religiusnya yang amat tinggi, karena yakin Allah akan menyertai hidupnya di mana mereka berada. Pendek kata, Daud dipakai Tuhan. Titian jabatan dari seorang tamtomo, bintara, perwira, sampai menjadi panglima perang, dan akhirnya diangkat sebagai Raja Israel yang kedua, juga Raja Teokrasi. Dia berdiri menjadi raja sebagai wakil Allah. Saudaraku yang Tuhan kasihi, sebagaimana apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang harapan dalam kehidupan Bani Israel, tentang keberadaan Yesus Kristus di dalam dunia. Nabi Yesaya bernubuat dan namanya disebut sebagai penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah predikat, itulah yang diharapkan oleh bangsa Israel, yaitu Yesus Kristus. Maka ketika orang bertanya, siapakah anak manusia itu? Sebenarnya jawabnya yaitu yang ditunggu. Sebagai penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudaraku yang Tuhan kasih, Giri lusi janmo tan keno ingino itu sangat bagus jikalau kita mau mempelajari, karena kita tidak akan mudah meremehkan orang lain. Kita belajar untuk menghargai hak seorang, hak orang lain. Siapa tahu yang pernah kita anggap itu tidak bisa, tetapi justru melebihi apa yang kita perbuat. Saudaraku, di hadapan Allah, kita ini tidak akan mencari status dan harus mendapatkan status.
yang kita gapai, tetapi biarlah kehendak Allah yang jadi dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan berkenan memakai kita, sehingga kita juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita hening sejenak. Kita akan bersyafaat. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, apabila pada saat pagi hari ini kami telah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Seringkali kami memandang dengan mata sebelah, menganggap orang lain tidak mampu, tidak dapat, karena kekurangan yang dimiliki, yang sebenarnya pandangan itu tidak dibenarkan di hadapan Allah. Namun sebagaimana pitutur dari para sepuh kita telah mengingatkan kita harus bisa belajar dan mau belajar untuk menghargai orang-orang lain. Bapa di surga, kami berdoa mohonkan berkat-Mu akan keberadaan kehidupan sidang jemaat GKJ Mulu Sukoharjo yang telah lama tidak bersama-sama berkumpul di suatu tempat ibadah. Ialah pada saat pagi hari ini kita semua dapat merasakan betapa besar kasih Allah, dan Allah sangat peduli dan memperhatikan kita untuk membuka kita bersama-sama memuliakan kebesaran nama Tuhan di tempat ibadah kami masing-masing. Kami berdoa mohonkan berkat Tuhan buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam suatu penderitaan, mungkin karena sakit. Tuhan tolong jamahlah dengan tangan-Mu yang penuh rahmat itu, sehingga saudara kami akan cepat mendapatkan kesembuhan yang datang dari Tuhan. Berikanlah kekuatan pada saudara-saudara kami yang Tuhan sudah memberikan mereka usia yang lanjut atau tua, sekalipun jiwa dan raganya sudah melemah, namun kami percaya Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada saudara kami melalui keluarga, lingkungan, dan yang terdekat, sehingga saudara kami pun memperkuat harapan dan iman mereka. Tuhan, sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ibadah ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan. Sertailah sepanjang perjalanan kami, sehingga kami tiba di rumah dengan selamat, bertemu kembali dengan segenap kaum keluarga dan lingkungan kami. Kami bisa meneruskan segala kegiatan yang harus kami laksanakan pada pagi hari ini. Kami berdoa mohonkan berkat Tuhan buat pemerintahan bangsa negara kami yang amat luar biasa di dalam menangani kasus COVID-19 dengan segala susah payah dan mengeluarkan biaya. Tuhan, pakailah mereka-mereka yang dilibatkan dalam menangani langsung saudara-saudara kami yang terpapar akan COVID-19 itu. Kami percaya Tuhan akan campur tangan, dan kami percaya COVID-19 ini juga akan segera sirna, sehingga kami benar-benar akan dimerdekakan dari segala kuasa dosa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita akhiri dengan kidung penutup dalam ibadah pagi ini dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 426, bait pertama dan yang keempat. Kita harus membawa jiwa. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, jemaat kami mohon untuk berdiri. Marilah bersama-sama dengan umat di dunia untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli secara lantang. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku yang Tuhan kasihi, marilah sebelum kita undur dari tempat ibadah ini, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.